Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini kembali kita akan membahas buku tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat untuk kelas 6, Hewan Sahabatku. Baik, pada pembelajaran keempat ini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ya, anak Bapak sudah tahu, di kawasan Asia Tenggara itu ada beberapa negara. Salah satu di antaranya adalah negara kita, negara Indonesia. Ikan bandeng ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Di habitat itu adalah tempatnya ya, tempat hidupnya. Kemudian, mari kita berdiskusi. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Mari kita baca. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Ya, dari teks ini Edo membawa satu ekor ikan bandeng asap yang dibawa ke sekolah, yang mana nantinya ikan itu akan dibagikan kepada temannya saat makan siang. Dan potongan ikan tersebut hanya cukup untuk 6 orang. Ya, ketika makan siang, selain 6 orang temannya, ada lagi 3 orang teman Edo yang ikut bergabung. Dan Edo bingung. Jadi, apa yang harus Edo lakukan? Ya, mari kita bahas kembali. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Ya, alternatif jawabannya adalah mengajaknya untuk bersama-sama menikmati ikan bandeng asap dari Sidoarjo yang dibawanya. Jadi Edo ini merupakan anak yang luar biasa, solidaritasnya, ya, sosialnya sesama teman di sekolah. Jadi inilah yang perlu anak-anak Bapak contoh, anak-anak Bapak tiru sifat karakter yang seperti ini. Oke, yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo yang datang tersebut? Ya, alternatif atau pilihan jawaban yang lain adalah pertama, menolak tawaran Edo karena jumlah potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Ya, seharusnya teman Edo mengetahui bahwa ikan itu tidak terlalu banyak dan hanya cukup untuk beberapa orang saja atau 6 orang saja. Itu seharusnya yang dilakukan oleh teman Edo, karena
teman-teman yang lain juga pasti membawa makanan yang sudah dilengkapi dengan lauk pauk dan makanan yang lainnya. Seharusnya begitu. Oke. Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Apa yang sebaik dilakukan? Ya, sikap atau sebaiknya atau tindakan sebaiknya yang dilakukan oleh Edo dan teman-teman lainnya adalah memotong ikan tersebut menjadi 9 potong yang sama besar. Memotong ikan menjadi 9 potongan yang sama besar. Jadi meskipun mendapatkan sedikit bagian, tetapi semua teman-teman Edo tersebut merasakan ikan yang dibawa oleh Edo. Inilah sikap yang seharusnya anak-anak Bapak tanamkan dalam diri anak Bapak, sehingga meskipun ikan tersebut tidak banyak, tapi semuanya merasakan. Jadi sikap-sikap seperti inilah yang harus anak-anak Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kemudian di sini pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita akan sedikit membahas sikap yang mencerminkan sila keempat di lingkungan keluarga. Yang pertama, masalah keluarga diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ini yang merupakan termasuk dalam sila keempat, ya, permusyawaratan. Di apapun masalah, jadi harus kita musyawarahkan. Kemudian berjiwa besar dalam menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. Berjiwa besar. Di apapun keputusan yang sudah kita ambil, harus kita terima. Kemudian yang ketiga, tiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil musyawarah. Harus kita terima apapun keputusan yang sudah kita sepakati. Kemudian yang keempat, tiap anggota keluarga bertanggung jawab dalam melakukan hasil musyawarah. Bertanggung jawab. Misalnya sudah ditentukan tugas kita masing-masing di rumah. Jadi harus kita terima dan kita laksanakan. Ya, itu dalam lingkungan keluarga, dalam melaksanakan sila keempat ini. Baik. Kemudian sikapnya mencerminkan sila keempat di luar rumah. Tadi sudah kita bahas tentang sikap yang mencerminkan sila keempat di keluarga, sekarang di luar rumah. Yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Yang kedua, menghindari aksi walk out. Ya, ini keluar dalam musyawarah. Dalam sebuah proses musyawarah. Jadi menghindari ini. Kenapa? Kalau kita walk out atau keluar dari musyawarah atau rapat, nanti tidak akan mendapatkan suatu keputusan yang menguntungkan semua pihak. Jadi harus sama-sama kita bermusyawarah. Kemudian yang ketiga, menghargai hasil musyawarah. Apapun keputusannya kita hargai. Kemudian ikut serta dalam pemilu, pemilihan umum, pilpres, pemilihan presiden,
dan pilkada, pemilihan kepala daerah. Ini nanti kamu, anak-anak Bapak, jika sudah berusia atau berumur 17 tahun, nanti akan mempunyai hak pilih dan hak dipilih dalam proses pemilihan ini, baik itu pemilu, pilpres, dan pilkada. Kemudian memberi kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih. Kita berikan kepercayaan kepada wakil rakyat atau DPR. DPR itu ada DPR RI yang ada di pusat, kemudian ada DPRD tingkat 1 di provinsi, dan DPRD tingkat 2 yang berada di wilayah kabupaten maupun kota madya. Jadi kepercayaan yang sudah kita berikan kepada wakil-wakil rakyat kita itu harus dipegang dan dilaksanakan. Kemudian keenam, wakil rakyat harus mampu membawa aspirasi rakyat. Aspirasi itu keinginan, kemauan yang positif dari masyarakat, dari rakyat. Dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian yang kedelapan, menghormati pendapat orang lain. Kemudian berlapang dada dalam menerima hasil musyawarah. Dan yang ke-10, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan hasil musyawarah. Ya, ini sikap yang mencerminkan sila keempat di luar rumah. Jadi dalam buku tema 1, subtema 2 itu pembelajaran keempat hanya diminta 3 ya, sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat. Baik anak-anak Bapak, kita lanjutkan. Oke, ternyata pembahasan kita sudah selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi ini dapat anak-anak Bapak ambil tiru sikap tersebut, baik yang dilakukan Edo, teman Edo, dan sikap-sikap yang sudah kita bahas yang mencerminkan sikap yang mencerminkan sila keempat, baik itu di rumah, di keluarga maupun di luar rumah. Ya, mudah-mudahan berguna. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian semoga kita sehat selalu hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.